Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin para santri dan juga ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita terhadap pembacaan Hasyiah Ibnu Qasim. Itu hasyiahnya Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ini salah seorang ulama dakwah Najdiyah. Terhadap kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kalau kitab tauhidnya saya rasa ini sudah populer ya. Tapi yang kita baca di sini insyaallah sebagai suplemen tambahannya yaitu hasyiahnya. Dan pembacaan kita terhadap pelajaran ini itu telah masuk kepada bab atau bagian dari bab, karena kita sudah pernah mulai tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu inginkan petunjuknya. Ya, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW sekalipun tidak bisa menjadikan orang itu menerima Islam, karena hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik, ya, dan juga hidayah al-ilham. Ya, kita mengetahui bahwa hidayah itu ada berapa macam? Ada hidayatan, ada hidayah dilalah wal bayan, yaitu memberi penjelasan serta keterangan. Nah, hidayah dalam artian dilalah wal bayan atau memberi penjelasan dan keterangan, Nabi dan juga selain Nabi bisa yang memberikan petunjuk dari jenis ini. Yang namanya apa? Dilalah wal bayan. Ya, apa artinya? Penjelasan dan keterangan. Misalnya Faris bisa nggak menjelaskan jalan kebenaran kepada orang? Bisa kan? Islam itu benar, Islam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu yang hak, selainnya itu batil. Bisa. Tapi hidayah dari jenis yang kedua yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik itu menjadikan orang yang kita lagi dakwahin menerima dakwah, menerima apa yang kita sampaikan. Ini hanya Allah saja yang memiliki, Nabi nggak punya. Ya, itu juga selain Nabi nggak punya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kendali untuk menjadikan orang itu apakah dia mau menerima Islam atau enggak mau, membangkang. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ya biasa kan anak muda bilang, saya ini ya belum mau sholat, perempuan misalnya dia belum mau pakai jilbab, kemudian dia bilang saya belum dapat hidayah. Benar nggak?
Kenapa farisnya geleng? Kenapa? Benar nggak dia itu belum dapat hidayah? Atau sebenarnya sudah dapat hidayah? Coba. Siapa yang paham? Gimana? Nah, kalau sudah dapat hidayah? Dia dapat hidayah dari kita. Tapi kalau yang menerima, tahu saja bisa. Iya, kalau hidayah berupa penjelasan, keterangan akan jalan kebenaran, sudah dapat dia. Di mana? Al-Quran. Perintah untuk berhijab, perintah untuk sholat, sudah dapat hidayah. Jadi nggak benar kalau dia bilang saya belum dapat hidayah. Jelas? Jelas? Ya. Tapi kalau persoalan maksudnya, ya, dia belum menerima apa yang diterangkan oleh Al-Quran, belum bisa menjalani apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya, gimana? Apakah benar dia belum dapat hidayah? Atau justru dia yang sesungguhnya penyebab? Yang kemarin itu, nah, Abdurrahman. Kalau dari jenis yang kedua misalnya, tadi yang pertama dia dapat hidayah berarti kan. Ya, udah ada keterangan untuk sholat, udah ada keterangan untuk tutup aurat. Hidayah dari jenis dilalah wal bayan. Ya, udah dijelasin, udah diterangin. Ya. Nah, dari sisi ini kalau dia bilang saya belum dapat hidayah, nggak benar. Sebenarnya dia sudah dapat hidayah. Sekarang kalau dari sisi yang kedua, gimana? Benar nggak klaim dia bahwa dia belum dapat hidayah? Bentar, isbir. Karena sebagian orang ngomong begitu sebenarnya cuma untuk membela diri atas ketidakmauannya dia dalam, ya, untuk tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika dia bilang, perhatikan Dr. Rahman, ketika dia bilang saya belum dapat hidayah, maksudnya dari jenis yang kedua. Ya, Allah belum bukakan hati saya, maksudnya itu. Saya belum dapat hidayah, maksudnya apa? Allah belum bukakan hati saya untuk tunduk. Ya, gimana? Antum sikapi omongan orang ini. Benar nggak dia klaim dia bahwa dia belum dapat hidayah di sini? Karena banyak orang yang mengucapkan ucapan itu sebenarnya itu cuma buat kamuflase, dalih membela diri. Bela diri ya. Sikapnya salah. Cuman kalau ucapannya dia belum dapat hidayah benar. Nah, kemarin ingat nggak waktu saat posting itu di Facebook, ya, potongan ucapannya Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Tapi post juga kalau nggak salah di grup tentang firman Allah, ya di post, ya, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, falam mazagu azallallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah jadikan hatinya menyimpang. Itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kondisi dia yang tidak menerima keterangan itu disebabkan karena dia yang tidak mau tunduk, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia menyimpang. Jadi menyimpangnya dia itu disebabkan oleh karena perbuatan dia. Allah simpangkan hatinya. Jadi sekalipun dengan makna yang kedua, ya, kebanyakan orang yang ngomong begitu, ya, itu cuma dalih untuk dia membela diri, ya, seolah-olah dia tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang nggak mau tunduk, tapi dia salahkan di situ siapa? Allah belum bukakan hati saya itu. Dia sudah nggak mau tunduk, lantas dia salahkan pula Allah belum bukakan hati saya. Dia salahkan Allah. Ya, ini betapa buruknya sikap dia. Ya, Allah belum buka hati saya, padahal dianya yang nggak mau tunduk. Udah dia nggak mau
tunduk, misalnya nggak mau sholat, nggak mau menutup aurat, dia salahin Allah. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, falamma zaghu, ketika si hamba ini menyimpang, ya, Zaid itu al-mail anil haq, yang meninggalkan kebenaran. Ketika si hamba ini menyimpang, maka Allah yang simpang hatinya. Jadi sebenarnya Allah simpangkan hati dia karena perbuatannya, tapi dia balik. Yang benar Allah simpangkan dia karena perbuatannya, tapi kata dia balik. Saya menyimpang karena Allah belum berbuat. Oh, ngeri banget ini kalau kita mau mendalami. Padahal Allah bilang Allah simpangkan dia karena perbuatannya. Tapi dia malah membalik argumen Allah. Ya, dia salahkan Allah atas perbuatannya. 180 derajat. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak orang menyimpang karena memang dianya yang nggak mau kebenaran. Ya, senada dengan ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Ada di Mufidul Mustafid. Kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan, Allah pahamkan mereka. Ya. Kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan, Allah pahamkan mereka. Di situ kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, tanda atau ya, dari sini kita ketahui ya, bahwa banyaknya orang menyimpang dari kebenaran karena Allah tahu tidak ada pada diri mereka keinginan ya kepada kebenaran. Jadi menyimpangnya orang dari kebenaran karena dirinya yang tidak menginginkan kebenaran. Ini tentang faedahnya hadis Amr bin Abbas yang dia dari Badu, ya, dari pedalaman dari luar kota Mekah, ya, kemudian bersusah payah dia datang, dia siapkan tunggangannya karena dia dengar ada seorang laki-laki yang tinggal di Mekah mengaku sebagai nabi. Dia berangkat, dia cari tahu, sehingga dia akhirnya dapat hidayah. Ya, kebalikannya orang yang masa bodoh dengan adanya keterangan tentang petunjuk dan tidak mau mencari tahu tentang agama. Ya, itu ngeri. Ya, la wa'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan, Allah pahamkan mereka. Jadi banyaknya orang yang tak paham karena memang mereka tidak menginginkan kebaikan. Ya, alur argumennya sama. Jadi bukannya Allah yang sesatkan, tapi mereka yang tidak bergerak untuk mencari kebenaran. Karena itu Allah sesatkan. Gitu. Jadi bukan sesat mereka gara-gara Allah. Beda. Ya, Allah sesatkan karena mereka yang tidak mau kebaikan dan tidak menginginkan kebenaran. Oh, jadi tolakul ilmi itu, ya, apa kata Nabi? Ya, dalam satu hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah pahamkan dia akan agama. Ya, untuk datang kemari, ya, untuk belajar, ya, insyaallah itu alamat tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat antum. Itu. Baik. Jadi bab ini bab tentang firman Allah Taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk. Ya, maksudnya petunjuk berupa taufik, ya, kepada siapa yang kamu maukan petunjuknya. Ini penulis selanjutnya membawakan hadisnya Abu Talib, ya, kisah wafatnya Abu Talib. Ini udah kita baca sebagiannya.
Masih ingatkan kisahnya ketika Abu Talib akan wafat. Ya, lama hadarat Abu Talibin wa al-wafa. Ketika Abu Talib ya sudah sekarat. Ya. Kemudian Nabi datang berkunjung, ya, menjenguk, dan di situ ada siapa? Ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abu Jahal, ya, dan tentunya siapa? Al-Musayyib, ya. Jadi ada 3 orang di situ, ya, dari gembong-gembong musyrikin. Ya, kemudian Nabi SAW lalu menawarkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, tapi ketiga gembong musyrikin ini justru mempengaruhi Abu Talib untuk jangan mengucapkannya. Jadi Nabi pengen Abu Talib itu dapat hidayah. Sampai diulangi lagi oleh Nabi kepada Abu Talib, ucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah biar aku bisa bela kamu nanti di hadapan Allah. Ya. Tapi lagi-lagi ketiga gembong musyrikin itu mempengaruhi Abu Talib. Atau Abu Millati Abdul Muttalib. Apa kamu mau keluar dari ajaran Abdul Muttalib? Jadi mereka itu paham. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti keluar dari ajaran nenek moyang. Ya, dan dia pengennya Abu Talib ini tetap usia dalam keadaan belum meninggalkan ajaran nenek moyang. Ya, sampai akhirnya Abu Talib pun tetap usia, ya, wafat dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akidah kita tentang Abu Talib ini dia mata kafiran, mati sebagai orang kafir. Syahid yang dimaukan dalam kisah ini adalah Nabi enggak berdaya. Tuh. Apa yang Nabi inginkan enggak terwujud. Apa yang Nabi mau, pamannya ini dapat hidayah, enggak kesampaian. Jelas? Ya. Sampai akhirnya Nabi pun enggak putus asa. Dia pun berikrar, la astaghfirullah malamun hal. Aku akan tetap mohonkan untuk pengampunan. Ya, jadi Nabi pengen mintain buat pamannya ini saking sayangnya sama pamannya. Sayangnya ini atau cintanya ini kepada pamannya itu cinta tabi'i. Ya. Bukan kecintaan yang haram ataupun cinta yang kufur seperti cintanya seorang sekarang kepada orang kafir. Ya, karena dia cintanya dia kepada pamannya, pengen pamannya itu masuk Islam. Jadi kalau cintanya kalian misalnya kagum sama pemain sepak bola, ya, apakah pemain sepak bola yang kafir itu yang masuk Islam atau kamu yang Islamnya malah jadi luntur? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Itu kecintaan itu bisa jadi kecintaan maksiat, bahkan bisa jadi kufur. Ya, kagum sama Ronaldo, kagum sama Messi misalnya. Itu. Kalau Nabi SAW kepada Abu Talib beda. Cintanya Nabi kepada Abu Talib pengen agar Abu Talib masuk Islam. Jadi bedanya jangan disamain ya. Oh, Nabi ini cinta sama Abu Talib. Masa kita nggak boleh cinta sama Abu Bakar, Ronaldo, Messi sama Ronaldo? Beda lah kasusnya. Ya udah kita samain aja kayak kemarin tuh. Kira-kira saking gandrungnya sama Messi sama Ronaldo, kita doain semoga keduanya masuk Islam. Aneh-aneh aja orang sekarang gitu. Ya boleh-boleh aja, ya mendoakan. Ya siapa aja yang masih hidup didoakan masuk Islam ya boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Ya. Tapi itu apakah betul? Ya seperti itu. Atau justru ya sikap kita ini seperti layaknya para pengagum-pengagum bola yang membuang-buang waktu. Nonton bola berapa menit? 90 menit. Ya kan? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang yang meninggalkan yang tidak manfaat buat dia. Ya. Ustaz juga dulu suka bola, ya, nonton Piala Dunia. Tapi sekarang cukup lihat aja berita siapa yang menang.
Saya waktu hilang begitu aja. Iya nggak? Oh, ini benar. Berarti besok ini ketemu sama ini, gitu aja. Ya. Kalaupun memang masih harus tahu, tapi kalau bisa melepas sepenuhnya, melepas. Karena nggak ada manfaatnya tahu dan nggak tahu, itu nggak ada gunanya buat kamu di akhirat. Nggak ada gunanya. Ya, ya, ya. Oke, jadi Nabi SAW begitu cinta kepada Abu Thalib, ya, sampai dia berusaha agar Abu Thalib ini mati sebagai Muslim, didakwahi dan seterusnya, tapi ternyata mati kafir, sebagai orang kafir. Nah, karena kecintaan yang besar, Nabi SAW nggak pengen Abu Thalib ini disiksa. Karena orang yang mati sebagai orang kafir kekal di neraka. Maka Nabi pun berikrar, saya akan tetap mintakan kepada Allah ampunan buat kamu selagi aku tidak di neraka. Ya, maka ketika itu turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad nggak berdaya untuk memberi hidayah kepada siapa yang kamu inginkan hidayahnya. Gitu ya. Kira-kira apa sih urusannya bab ini sama kitab tauhid? Siapa bisa sebutin? Nah, apa kaitan kisah ini? Ya, kisah wafatnya Abu Thalib dan upayanya Nabi untuk agar Abu Thalib ini masuk Islam ternyata gagal. Bahwa Nabi gak berdaya. Apa kaitan kisah ini dengan kitab tauhid? Hubungannya apa? Kenapa kisah ini dimasukin ke dalam kitab tauhid? Ada persoalan tauhid di mana? Atau yang mana? Ya, yang terdapat dalam hadis ini atau dalam kisah ini. Siapa bisa sebutkan? Ini latihan istinbat namanya. Ya, latihan untuk ya, mengaitkan antara hadis, antara dalil dengan bab atau dengan kitab, dengan pembahasan. Jadi terus nyambung. Nggak ada yang loss. Kan gini, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak salah pernah disampaikan. Anak SMA dulu. Aina Rifki. Kumai Rifki. Tahu? Jangan paling belum apa-apa met. Lah ada Ustaz. Apa Ustaz jawaban kamu? Muter otak dulu, otak diputar dulu, berusaha dulu. Apa yang kita? Bagi. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah taufik apalagi orang lain. Apakah cuma persoalan hidayahnya? Umum ya, nggak cuma masalah hidayah. Artinya Nabi SAW tidak bisa memberi manfaat. Bukan cuma hidayah. Masalahnya tentang hidayah. Tapi tidak mampu untuk memberi manfaat ya kepada siapa yang Nabi inginkan agar dia mendapat manfaat. Ya. Berarti apa? Apalagi selain Nabi. Ya. Berarti Nabi SAW dalam hal ini ya, dia bukan Tuhan yang bisa disembah, yang bisa diminta. Terlebih lagi selain Nabi dari para wali dan orang-orang soleh yang dimintai manfaatnya oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin minta ya ajar, ya minta ya syafaat ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil ini atau hadis ini atau kisah ini dalil yang membuka mulutnya orang-orang ya kuburin, orang-orang musyrikin yang mereka bolak-balik ke kuburan-kuburan orang saleh, ke tempat-tempat petilasan ya, mengharapkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia bilang ini cuma wasilah. Wasilah kan juga manfaat. Ya kan? Yang minta duit dong. Maunya gua katanya. Ya udah
Jadi wasilah dia kan. Ya udah nih gua kasih tulis memo yang pergi ke teman saya. Wasilah kan ini. Manfaat juga nggak wasilah? Manfaat juga. Jadi kalau kuburin bilang Idris, saya nggak minta kepada si penghuni kubur, saya minta kepada Allah. Cuman dia ini hanya wasilah, hanya sarana. Terus kamu sebagai muwahhid terus diam gitu? Jangan diam. Anda harus juga bisa ya mematahkan argumennya. Itu juga manfaat. Gitu. Walaupun yang kamu minta itu hanya agar dia jadi perantara, itu pun juga manfaat. Ya. Berarti minta manfaat atau mengharapkan manfaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini batil. Kenapa? Karena kalau Nabi saja tidak bisa memberi manfaat, ya tanpa izin Allah, apalagi selain Nabi. Selesai. Itu sisi argumennya. Ya, ya Anda harus bisa mengaitkan. Baik. Kita baca dari mana, Abdul Rahman? Halaman 143. Yang alinea kedua. Baik, Ikra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li shaykhina wa lil hadirin. Qala al-allamah Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala lamma 'alima min shiddati tamassukihi bi millatihim ma'a hiyatatihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khashiya an tutraka tilkal alihatu wal awthan allati yata'allaquna biha min dunillah dzakarahu al-hujjata al-mal'unata allati yahtajju biha al-musyrikuna 'ala al-mursalin wa hiya taqlidul aba'i wal kubara inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun fa inna millata 'abdil muttalib asy-syirku wa 'ibadatul awthan kama kanat quraisyun wa ghayruhum fi jahiliyatihim kadzalik wa akhraja al-kalama makhraj al-istifham mubalaghatan fil inkar li'izamati hadhihi al-hujjati fi qulubi adh-dhalimin ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما اقتصر عليهما. وفيه المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله Man Abu Jahlin a'lam minhu. Allah musta'an. Abu Jahlin a'lam minhu bi asli Islam. Allahu akbar. Faqabbah Allah. Ini doa musibah ya. Didoakan musibah. Semoga Allah ya celakakan orang yang Abu Jahal lebih tahu daripada dia tentang pondasi Islam. Oh, tak stabil ini. Ini mirip-mirip kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dalam kitab beliau Kashfus Syubhat. Ya. Apa kata Syekh dalam Kashfus Syubhat? Fala khaira fi rajulin ya kuffar Quraisy a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan pada diri seorang di mana orang-orang kafir lebih tahu daripada dia tentang la ilaha illallah. Orang kafir lebih tahu loh timbang kebanyakan orang yang mengaku Islam di zaman sekarang tentang makna la ilaha illallah. Baik. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahullah taala, "Lamma 'alima min shiddati tamassukihi bi millatihim." Ketika keduanya, maksudnya siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya. Keduanya tahu ya min syiddati tamassuki bi millatihim. Ya. Begitu kuatnya. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi atau Abu Talib? Abu Talib. Ya, begitu kuatnya Abu Talib. Ya.
dalam berpegang dengan ajaran mereka. Ma'hiyatatihi an-nabiy sallallahu alaihi ma'hiyatatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping itu juga ya, ada nabi yang begitu semangat untuk mengajak Abu Thalib masuk Islam. Itu penggambaran background ya, situasi ketika itu ya. Ya, background situasi ketika itu digambarin demikian oleh Syekh Abdul Rahman. Jadi Abdullah bin Abi Umayyah begitu Abu Jahal tahu nih sebenarnya Abu Thalib ini sangat menyanjung ya, ajaran nenek moyang. Tapi Nabi begitu pengen pamannya ini meninggalkan ajaran nenek moyang. Gitu ya. Karena Nabi bilang, "Qul ya, ucapkan wahai pamanku kalimatan, satu kalimat aja." Ya, satu kalimat. Maksudnya kalimat apa? La ilaha illallah. Yang dengannya aku bela kamu nanti di hadapan Allah. Wa khasya, tapi keduanya tetap takut, khawatir. Walaupun keduanya tahu bahwa Abu Thalib ini akan berpegang terus dengan ajaran nenek moyang. Tapi karena Nabi terus ngedakwahin pamannya, nyuruh pamannya untuk ucapin la ilaha illallah, takut juga mereka. Khasya an tutrak tilkal alihah wal awthan allati yata'allaquna biha min dunillah. Tapi keduanya pun juga takut bahwa berhala-berhala ya, dan sesembahan-sembahan yang mana mereka itu biasa bergantung dengannya di samping Allah itu ditinggalkan. Ya. Itu dengan Abu Thalib mengucapin la ilaha illallah. Berarti ucapan la ilaha illallah itu bergantung hanya kepada Allah saja dan meninggalkan apapun selain Allah sebagai tempat bergantung. Nah, ini yang dijagain banget sama Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan sampai ini. Karena kalau Abu Thalib mengucapin la ilaha illallah, berarti Abu Thalib meninggalkan sembahan-sembahan itu. Sedangkan itu ajaran nenek moyang mereka. Dzakarahu al-hujjah al-mal'unah allati yahtajju biha al-musyrikun 'ala al-mursalin. Maka ketika keduanya takut, ya, itu terjadi, maka keduanya pun menyebut ya hujjah yang terkutuk. Hujjah ya klasiknya orang-orang musyrikin dari zaman bahla. Ya. Yang selalu diturun-temurunkan generasi demi generasi. Disebut sebagai al-hujjah al-mal'unah. Hujjah yang terkutuk. Yang dipakai juga oleh musyrikin di zaman sekarang. Al-hujjah al-mal'unah ini. Ya, hujjah yang terkutuk ini. Ya. Wa hiya taqlidul aba wal kubara. Apa hujjah yang terkutuk yang dimaksud? Yaitu beragama dengan agama para pembesar dan nenek moyang. Maka ya, kata keduanya ketika Nabi bilang sama Abu Thalib, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Keduanya bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Gitu. Apa kamu mau keluar dari ajarannya Abdul Muttalib? Bapakmu loh itu. Nah ini yang disebut dengan hujjah mal'unah yang diwariskan oleh orang-orang musyrikin dari para pendahulunya, ya, secara turun temurun. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Yaitu ucapan kami mendapati bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami cuma mau ikut ajaran mereka. Sampai sekarang. Mereka pun juga kalau kita ingatin ini syirik, mereka bilang ini ajaran nenek moyang. Ini hujjah yang terkutuk. Fa inna millata Abdul Muttalib, karena sebenarnya ajaran Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi, bapaknya Abu Thalib, adalah asyirk, adalah kesyirikan, wa ibadatul awthan, dan peribadatan kepada berhala. Kama kanat Quraisy wa ghairuhum fi jahiliyatihim kadzalik. Sebagaimana dulu bangsa Quraisy dan juga selain dari bangsa Quraisy di masa jahiliyah mereka juga ini agamanya. Nah,
Namanya apa? Kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajal kalam wa makhrajal istifham. Maka keduanya pun menyampaikan hujahnya dalam bentuk pertanyaan. Atarghabu an millati Abdul Muthalib gitu. Awas lo, ngucapin berarti kamu meninggalkan ajaran bapakmu. Dan itu ajaran nenek moyang kita. Ya. Takut-takutin. Ya, dari meninggalkan ajaran nenek moyang. Dan hujah terlaknat ini juga yang dipakai oleh orang-orang sekarang di negeri kita ya untuk meninggalkan Islam. Dengan alasan bahwa agama Islam agama pendatang, sedangkan agama nenek moyang itu agama Hindu. Agama nenek moyang itu adalah ajaran kepercayaan. Nah, Anda lihat tuh di media sosial begitu banyak. Ya. Kemudian dijelek-jelekinlah ajaran Islam. Ya, diagung-agungkanlah ajaran Hindu dengan alasan inilah ajaran asli bangsa Indonesia. Oh. Ajaran asli Nusantara. Jadi ini dakwah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga jangan tinggal diam. Kita harus pakai juga ya argumen dia untuk kita patahkan ya klaim dia. Ya. Kita bilang bahwa asal usul kita semua dari Adam dan Adam Nabi. Ya, kalau memang mau kembali kepada asli ya dan keaslian ya nanggung. Ya, kalau cuma kembali kepada ajaran nenek moyang bangsa Indonesia, nenek moyang semua bangsa itu Nabi. Ya, dan ajarannya tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itulah yang asli dan kekufuran itu yang tauhid, benda asing. Itu dibahas dalam pembahasan tauhid. Apakah al-asl al-kufur? Hukum asalnya manusia ini kekufuran? Ya, atau justru hukum asalnya adalah al-Islam dan tauhid. Yang benar yang kedua, bahwa hukum asalnya adalah tauhid. Ya, sedangkan kesyirikan, kekufuran itu datang setelah adanya tauhid sebagai bentuk ya pelanggaran terhadap tauhid. Jadi kalau mau kembali kepada yang asli sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ya, kembali kepada ajaran nenek moyang kita yang pertama yaitu Adam sebelum terjadinya kesyirikan. Gitu. Jadi jangan diam mas. Kalau ketemu sama mereka itu, udah bikin ribut aja paling cuma di medsos. Gak apa-apa. Kalau udah capek ya udah blokir. Minimal pesan kita udah sampai ke mereka. Gitu. Karena mereka juga mencari mangsa. Mangsanya siapa? Di'afin nufus, orang-orang yang lemah. Pemuda-pemuda yang gak punya agama, ya, yang gak punya iman, dibilang begitu langsung, oh iya, katanya, benar. Ya, agama asli Indonesia itu ya bukan Islam. Islam itu agama akhirnya ikut. Ya tadinya Muslim akhirnya jadi kafir. Ya, dari arah yang dia pikir itulah ya argumen yang paling tepat katanya. Padahal enggak juga. Jadi Anda harus bisa menyangka, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kemudian jadi keduanya menyampaikan wajahnya itu dalam bentuk istifham. Ya, pertanyaan, mubalaghatan fil inkar. Ya, istifham ingkari. Atarghab, apa kamu mau? Ya bukan penawaran ini. Tapi maksudnya pengingkaran, jangan keluar dari agamanya Abdul Muthalib. Tapi bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Ya. Kayak misalnya seorang bapak, anaknya minta izin. Ya, untuk kemana gitu. Sedangkan bapaknya bilang itu bahaya, jangan. Ya, tapi ngotot misalnya anaknya. Kemudian kata bapaknya, apa emang kamu mau? Ya, kena bahaya. Bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya jangan pergi, itu bahaya. Itu namanya istifham. Tapi maksudnya bukan ingin mendapatkan jawaban, melainkan tujuannya untuk pengingkaran. Itu namanya istifham ingkari. Qala li'azamati hadhihi al-hujjah fi qulubil zalimin. Karena argumen ini
ya, atau alasan ini ya, menjadi alasan yang sangat kuat ya di dadanya orang-orang kafir itu. Makanya itu yang dipakai sama keduanya ya, karena mereka begitu memuliakan ajaran nenek moyang. Lidzalika iktafaya biha fil mujadalah. Oleh karena itu keduanya enggak nyampein yang lain. Ya, cuma nyampein itu aja. Ya, dianggap itu sudah cukup. Ya, sebagai argumen dalam mencegah Abu Thalib agar jangan mengucapkan la ilaha illallah. Karena udah begitu, udah argumen yang paling kuat. Ya, makanya mereka enggak ngomong yang lain. Ma'mubalaghati sallallahu alaihi wasallam wa takriri. Mereka sudah tahu bahwa ini sudah cukup kuat. Ya, sekalipun Nabi juga begitu kuat usahanya untuk mengajak pamannya masuk Islam. Ini tarik menarik ini antara dua argumen ini. Ya. Cuman akhirnya siapa yang kalah? Nabi. Ya. Karena Abu Thalib akhirnya mata ala millati Abdul Muttalib. Wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Qala musannif, siapa yang maksud musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fali ajli 'azamatiha wa wudu'iha indahuma ittasala 'alaiha." Oleh karena begitu agungnya argumen ini, begitu besar dan kuat dan terangnya argumen ini bagi keduanya. Maksudnya bagi siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ikhtasara 'alaiha, maka keduanya pun merasa argumen ini sudah cukup. Sehingga mereka tidak menyampaikan argumen yang lain. Wa fi al-masalah al-kabirah. Dan pada kisah ini terdapat perkara yang besar. Apa itu? Tafsiru qauli qul la ilaha illallah. Yaitu tentang tafsir akan ya ucapan Nabi kepada pamannya, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah. Apa itu? Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Itu. Dari mana kita dapat? Ya, dari diskusi itu, dari perdebatan itu. Ketika Nabi bilang ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, disanggah oleh keduanya, targhabu an millati Abdul Muttalib, berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan berhala-berhala. Tapi lihat nih fenomenanya. Siapa yang ngomong? Targhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu ingin meninggalkan ajaran Abdul Muttalib? Siapa yang ngomong? Nabi atau Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal? Abu Jahal. Berarti apa? Si musyrik paham makna la ilaha illallah. Gitu. Abu Jahal paham makna la ilaha illallah. Abdullah bin Abi Umayyah paham makna la ilaha illallah. Bahwa kalau pamannya Nabi mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya meninggalkan sembahan-sembahan yang biasa disembah oleh ya orang musyrikin. Ya. Oleh nenek moyang mereka. Gitu. Bi khilafi ma 'alai man yad'i ilm. Kondisinya berbeda dengan orang-orang yang ngaku berilmu. Karena kebanyakan orang yang ngaku dirinya berilmu, dia enggak paham makna la ilaha illallah. Sehingga enggak ya. Ketika melihat ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mengaku muslim, ya, kemudian bersamaan dengan itu dia menyembah selain Allah, ya, dia masih bilang orang itu masih muslim. Enggak paham, ya. Karena bagaimana bisa dikatakan dia muslim, sedangkan bersamaan dengan itu dia menyembah juga selain Allah di samping Allah. Sedangkan Abu Jahal saat Nabi mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, dicegah dengan ucapan, apa kamu mau keluar dari agamanya Abdul Muttalib yang berupa peribadatan kepada berhala? Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah meninggalkan peribadatan kepada berhala. Sedangkan banyak orang sekarang yang mengaku berilmu, ada orang nyembah berhala, nyembah kuburan, minta kepada orang soleh, masih dibilang muslim. Tidak paham. Jelas? Wa fi anna Abu Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirajul qul la ilaha illallah. Dari kisah ini pun kita dapati bahwasanya Abu Jahal dan juga yang bersamanya
Semua mereka tahu apa yang dimaukan oleh Nabi. Ketika Nabi bilang kepada seorang, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Bahwa maksud Nabi, tinggalkan peribadatan apapun kepada selain Allah, dan ibadah hanya kepada Allah semata. Yes. Faqabbah Allah, maka semoga Allah burukkan wajah man Abu Jahlin, ya, orang yang Abu Jahal a'lam minhu, lebih paham, lebih ngerti daripada dia bi asli Islam, tentang pondasi Islam. Jadi Abu Jahal paham apa itu Islam, cuma nggak mau. Tapi banyak dari orang-orang sekarang, ya, kualitas dia berislam, tapi kualitas Islamnya tentang mana la ilaha illallah masih kalah sama Abu Jahal. Ngeri kan? Ya, ngaku Muslim tapi nggak paham la ilaha illallah. Ini orang kafir lebih paham daripada dia tentang mana la ilaha. Guys, ya, banyak tuh. Kita lihat misalnya pas mau Ramadan tuh di Empang itu berbis-bis, ya, orang-orang ziarah kubur, ya, itu situs, dari situs-situs kesyirikan, ya, di mana orang-orang banyak melakukan praktek kesyirikan di situ, ya. Melipir sedikit ada apa? Ada kebun raya, di dalamnya juga ada, ya, situs dari situs-situs kesyirikan, kuburan orang-orang yang juga disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pergi ke kebun raya, ya, tempat-tempat seperti itu, ya, biar tahu bagaimana orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di sekitar kita. Sallallahu alaihi wasallam.